Assalamualaikum kawan-kawan pecinta bilah, jumpa lagi dengan saya di channel Satu Bilah. Dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba membahas tentang penyembelihan. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan penyembelihan terhadap hewan kurban ketika kita menjadi sohibul kurban. Tentu setiap sohibul kurban pasti ingin menyembelih hewan kurbannya sendiri. Nah, yang dipertanyakan atau yang akan kita bicarakan saat ini adalah apa saja yang harus dipersiapkan. Kita akan bahas secara sederhana dan simpel aja. Langsung aja, yang pertama yang harus dipersiapkan ketika kita ingin menjadi sohibul kurban adalah kita harus memiliki bilah sembelih. Bilah sembelih. Bilah sembelih ini bisa berupa golok ataupun pisau. Tentunya baik golok ataupun pisau harus memiliki spesifikasi yang didesain untuk melakukan penyembelihan. Untuk menyembelih kambing, yang ideal ukurannya adalah sekitar 20 sampai 23 cm, ya kan? Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya panjang bilahnya itu sekitar 25, 27 atau 29 cm, itu terlalu panjang. Ini golok ukuran 29 cm. Saya rasa terlalu panjang kalau menyembelih kambing menggunakan golok ini. Tapi tentunya nggak jadi masalah kalau misalnya kita punya golok yang bagus, kita punya golok sembelih, kemudian digunakan untuk menyembelih kambing. 20 cm ini, ukuran 20 cm atau 23 cm itu yang paling ideal untuk melakukan penyembelihan terhadap kambing. Pertanyaannya, kalau misalnya di bawah 20 cm seperti 17 cm ataupun 15 cm, apakah bisa untuk melakukan penyembelihan? Itu dikembalikan kepada kualitas pisaunya. Kalau memang pisaunya bagus, ketajamannya maksimal, tentu sangat bisa. Banyak pisau yang cuma 17 cm ataupun 15 cm, tapi bagus untuk melakukan penyembelihan terhadap kambing. Bahkan sebagian ada yang bisa digunakan untuk menyembelih sapi. Oke, itu yang pertama yang harus dimiliki. Kenapa harus memiliki? Karena kalau kita minjem atau kita menggunakan punya orang lain, jadi untuk melakukan penyembelihan ketajamannya harus maksimal dan kita harus pastikan ketajamannya itu maksimal, ketajamannya itu mumpuni untuk melakukan penyembelihan. Tentunya kalau kita menggunakan golok milik orang lain, ya kita nggak akan tahu. Kita taunya ya tajam, tapi ternyata pada saat pelaksanaan kurang tajam. Tapi kalau kita memiliki sendiri, kita bisa tahu, kita bisa pastikan, bahkan bisa kita sendiri yang ngasah. Kita bisa yakin bahwa golok ini atau pisau ini memang betul-betul tajam. Itu yang pertama. Mungkin kalau misalnya ingin tahu bagaimana cara ngetes ketajaman pisau, jadi tentunya sebelum melakukan penyembelihan, kita harus pastikan bahwa pisau yang akan kita gunakan tajam dan mumpuni untuk melakukan penyembelihan. Sering kejadian pada saat penyembelihan ternyata pisaunya tumpul. Karena apa? Karena nggak dites dulu. Nah, salah satu cara ngetesnya bisa menggunakan kertas, bisa juga menggunakan plastik. Kalau menggunakan plastik, tentu ketika di slice atau disayat berhasil, berarti pisau ini sudah mumpuni untuk melakukan penyembelihan. Dengan slice seperti ini atau sayatan seperti ini sudah menunjukkan bahwa pisau ini sudah layak untuk melakukan penyembelihan. Itu yang pertama, pisau sembelih. Nah, yang kedua adalah pisau seset. Pisau seset.
Jadi memang satu kesalahan ketika kita menggunakan sebuah pisau untuk menyembelih dan menyeset. Biasanya kan karena mungkin gak ada lagi pisaunya, ya udah sembelih seset pakai satu pisau yang sama. Nah itu sebaiknya kita gunakan pisau yang berbeda. Jadi khusus sembelih, dan ini khusus seset. Jadi jangan menggunakan dua pisau yang sama. Kalau kita bicara harga, berapa sih harga pisau sembelih? Pisau sembelih atau golok sembelih yang bagus, yang standar lah, itu harganya kisaran 300 sampai 500 ribu. 300 sampai 500 ribu. Ini yang sudah lumayan bagus. Kalau untuk pisau seset ini, kalau ini dari pabrikan ya, ada juga pisau seset yang dari lokal. Jadi harganya sekitar 100 ribuan. Kalau yang bagus ya bisa nyampe lebih dari 500 ribu. Pertama pisau sembelih, yang kedua pisau seset, yang ketiga adalah honing stick. Jadi honing stick ini fungsinya untuk mengembalikan ketajaman, baik itu ketajaman pisau sembelih ataupun ketajaman pisau seset. Tentu yang paling dibutuhkan adalah ketajaman pisau seset ya. Jadi ketika kita nyeset ternyata tumpul, kita tinggal kosrek, tajam lagi, seset lagi. Jadi ini fungsi dari honing stick ataupun sharpening stick. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sederhana, cuma 3 alat: pisau sembelih, pisau seset, dan honing stick. Dan yang terakhir, yang paling penting ketika kita ingin melakukan penyembelihan, saya kira ini yang paling penting. Yang paling penting adalah ilmu tentang penyembelihan. Jadi sebelum kita melakukan penyembelihan, sebaiknya kita belajar dulu. Boleh sebaiknya belajar langsung, mungkin bisa ikut pelatihan dengan organisasi sembelih halal, atau mungkin bisa langsung ketanya orang-orang yang memang sudah berpengalaman atau berilmu masalah penyembelihan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bikin video lagi nanti. Jadi jangan lupa subscribe channel Satu Bilah. Terima kasih. Assalamualaikum.